Halo, apa kabar anak ibu semuanya? Salam sehat. Semoga kita dalam pandemi ini selalu sehat. Tetap kita menjaga protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker bila bepergian, dan mencuci tangan setiap melakukan aktivitas, menjaga jarak dalam setiap kerumunan ataupun aktivitas keramaian. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak ibu semuanya, untuk pembelajaran ini tetap kita semangat. Jangan lupa mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita. Mari kita saksikan video berikut ini. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu materi TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah anak ibu, hari ini kita belajar tentang domain name dan web hosting. Menentukan jenis layanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, arti yang sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang kita perlukan atau website apa yang kita perlukan. Nah, itu artinya layanan atau kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Baik anak ibu, dalam materi ini pada dasarnya kita mengenal yang namanya domain name ya. Sebagai contoh navigasi yang membutuhkan nama jalan atau kode pos untuk agar sistem bisa menyediakan arah. Jadi arti daripada domain name ini adalah alamat secara fisik kalau kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya alamat rumahnya itu di jalan mana, gang apa, lorong apa, nomor berapa. Harus tertera domain name-nya. Nah, itulah arti daripada alamat ataupun nama domain dalam internet ini. Nah, sama halnya dengan web browser yang membutuhkan nama domain, yaitu untuk mengarahkan pengunjung website kemana arah untuk pencariannya. Nama domain terdiri atas dua elemen utama. Misalnya, nah di sini nama domainnya itu facebook.com. Nah, memuat nama yaitu websitenya Facebook. Nah, ini dia. Dan ekstensi nama domainnya adalah com, yang ini dia ya. Nah, kalau ini tadi dia yaitu memuat websitenya. Dan com ini adalah nama domainnya, komersil. Nah, nama domain diibaratkan seperti alamat fisik, seperti yang Ibu terangkan tadi, nama alamat kita yang jelas. Nah, itu dia tentang domain name. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk registrasi nama domain dikelola oleh organisasi yang disebut dengan ICANN ya. Nah, ini dia Internet Corporation for Assignment Names and Number. Artinya tadi nama domain, nomornya, alamatnya yang jelas. Nah, ini menentukan ekstensi nama domain, yaitu yang tersedia atau yang terfokus pada yaitu kealamatan domain name-nya. Mengarah kemana? Contohnya kita ketikkan alamat websitenya. Alamat websitenya ini harus jelas. Contohnya kita mau mencari kompas.com. Nah, Kompas itu adalah nama websitenya ya. Sedangkan com itu adalah nama domainnya. Jadi kita harus tertera di komersil atau organisasi yang mau kita cari itu. Nah, itu dia nak. Setiap website yang Anda buka terdiri atas dua elemen utama, yaitu nama domain dan web servernya. Web server adalah mesin fisik untuk menyimpan file database yang menyusun website. Nah, itu dia. Nama domain merujuk pada sederet nama yang diketik oleh para pengunjung situs di kolom pencarian, yaitu agar situs Anda bisa terbuka, yaitu dapat diakses berbagai resort ya. Tanpa nama domain, orang-orang mengetikkan alamat IP server. Nah, untuk mengaksesnya itu seperti ini repot karena panjang, tidak terhafal dia nanti namanya. Nah, bagaimana cara kerja domain? Nah, sebagai contoh, hostinger.co.id adalah nama domainnya.
pada saat Anda mengetikkan URL-nya, ya ini dia ya, misalnya www.hostinger.co.id, ini ke web browsernya, maka web browser akan mengirimkan permintaan ke server, yaitu yang spesifik. Nah, setelah itu nanti server kemudian mengupload file, yaitu mengirimkan ke internet. Lalu di sana nanti akan ditampilkan, yaitu perangkat yang Anda gunakan, seperti website browser apa yang kita buka atau yang kita pakai. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Ibu, jadi apa itu domain? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi Ibu ya. Nanti anak Ibu setelah penjelasan yang Ibu terangkan tadi, nanti tolong dijawab, yaitu di Google Classroom. Apa itu menurut kamu? Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa itu domain? Oke. Nah, berikut beberapa hal terkait pengertian domain yang harus Anda ketahui. Nanti di sini ada ya. Ada cara kerja domainnya bagaimana, seperti apa dia, dan dapat ditransfer seperti apa. Ini nanti ada langkah-langkahnya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, apa itu web hosting? Nah, ini dia ya. Web hosting adalah layanan yang Anda butuhkan apabila hendak mengonlinekan situs. Seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu di domain name. Nah, kita harus kirimkan dulu dia ke server. Nanti server yaitu mengumpulkan data-data tersebut, maka nanti setelah itu dikirimkan ke internet melalui online. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua bagi anak-anak Ibu, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu sudah jelaskan apa itu nama domain dan apa itu web hosting. Nah, apa perbedaan web hosting dan nama domain? Nah, oke. Nah, ini nanti pertanyaan yang kedua, anak-anak Ibu kirimkan ke Google Classroom jawabannya. Nah, sampai di sini dulu anak Ibu pengertian daripada web hostingnya. Untuk pembelajaran berikutnya, kita tunggu minggu depan. Oke anak Ibu, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, jangan lupa kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa, dari pembelajaran lewat tayangan video ini, catat di buku, lalu nanti fotokan, kirim ke Google Classroom. Baiklah, sampai jumpa. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih.